Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membahas tentang bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka atau bab 2, yang pertama adalah grand teorinya apa. Jadi grand teori itu adalah teori dasar yang menjadi landasan utama dalam memahami konsep dalam kerja praktek. Ini beberapa teori yang relevan dalam konteks ini. Contohnya, manajemen. Kalau manajemen, ada teori manajemen klasik. Ini tokohnya adalah Henry Fayol. Kalau kita membahas MSDM, ini ke manajemen klasik. Grand teorinya. Ada teori human capital. Ini Gary Becker. Gary Becker ini adalah tokoh tentang bagaimana membahas tentang human capital. Terus lanjut teori akuntansi. Ini tokohnya adalah Luca Pacioli. Selanjutnya di middle teori, teori menengah atau teori konseptual. Di middle teori ini adalah menjembatani grand teori dengan praktik yang lebih spesifik dalam dunia kerja. Contoh, teori perencanaan sumber daya manusia. Kalau Anda tentang perencanaan dalam sumber daya manusia, ini kita bahas tentang perencanaannya kayak gimana. Ini tokohnya adalah Mattis dan Jackson. Kalau tentang teori tentang sistem informasi manajemen, ini tokohnya adalah McLeod atau Sell. Ini menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data organisasi guna meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, ada teori manajemen keuangan. Ini tokohnya adalah Birham and Houston. Ini menguraikan konsep mengelola kas, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat sebagai bagian dari transparansi keuangan organisasi. Ini adalah middle. Sedangkan yang terakhir, ada yang ketiga adalah flight theory, atau teori aplikasi, atau penerapan dalam kerja praktek. Di applied teori ini adalah, yang dibahasnya adalah tentang teori-teori yang ada di variabel judul atau teori penerapannya. Contoh tentang lingkungan kerja, bahas di sini di applied teori. Tentang motivasi, dibahas di sini. Motivasi itu apa? Minimal 3 teori lah. Ya, lalu Anda simpulkan. Ini adalah apply. Apply itu variabel. Variabelnya biasanya variabel ada 1, ada 2, ada 3. Tergantung judul ya. Nih, penerapan teori perencanaan. Bagaimana kebutuhan kerja. Terus selanjutnya penerapan teori sistem informasi manajemen. Ini menerangkan tentang fokus. Bagaimana SIM, sistem informasi dalam pengolahan data. Selanjutnya ada manajemen keuangan nih, ini pencatatan transaksi harian. Ini ada teorinya di sini ya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung pelaksanaan kerja praktik, mulai dari teori umum atau grand teori. Yang kedua adalah teori menengah atau tengah-tengah middle teori, hingga penerapan langsung atau applied teori. Dengan memahami dasar-dasar ini, pelaksanaan kerja praktik dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah yang lebih dikembangkan dalam bidang ilmu terkait. Demikian uraian tentang bab 2 proposal KP. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.